mari kita sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih apa dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami akan belajar, berkati kami, berikan kami kepada kecerdasan dan yang ada surga. Tolong atas kami, biar kami dapat mempelajari apa yang akan kami ajarkan Bapak. Dalam kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai pelajaran kami dari awal hingga akhirnya. Dalam Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak, kita buka latihan penilaian tengah semester 1 ya, di dalam LKS halaman 31. Yuk, di dalam LKS 31 halaman 31 Romawi 1 yuk kita mulai ya. Kuasa Tuhan atas air seperti contoh di bawah ini, yaitu nomor 1C ya, datangnya banjir. Nah, kuasa Tuhan datangkan banjir. Nomor 2, kita dapat merasakan kasih Allah dalam keadaan suka dan duka ya, B jawabannya. Nomor 3, Allah hadir pada saat kita sedang belajar matematika, maka kita dapat berpikir, jawabannya A ya. Terus yang nomor 4, atas kehadiran Tuhan dan penyertaan Allah kita selalu bersyukur ya atas penyertaan. Nah kita lanjut ya, yang nomor 5 itu ada dua pilihan ya. Kita memilih yang nomor ya, nomor 1 sampai 4 kita pilih jawabannya yang D. Langsung aja kita jawab yang D ya, 1 dan 3 ya, bisa membuat udara menjadi segar, terus bisa menghilangkan polusi dan asap. Oke, yang nomor 6 ya. Kuasa Tuhan adalah mutlak, artinya tidak terbatas ya. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Oke, nomor 7, Tuhan menciptakan terang pada hari pertama ya. A. Nomor 8, cakrawala adalah batas dari air atas dan air di bawah ya. C jawabannya. Terus nomor 9 itu adalah kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dalam bahasa Yunani artinya dunamis ya. Dunamis, D jawabannya. Nomor 10, Tuhan memberi kuasa pada para rasul melalui Roh Kudus ya. Kuasa dari itu kalau para rasul itu Roh Kudus. Oke, Romawi 2. Istilah ya, kasih penciptaan membuktikan adanya kuasa Tuhan ya. Nomor 1 Tuhan. Nomor 2, keadaan bumi ketika baru diciptakan adalah bentar ya, nomor 2. Oke, kita lanjut nomor 2, Romawi 2, nomor 2 ya. Keadaan bumi ketika baru diciptakan adalah kosong dan gelap gulita. Terus nomor 3, Tuhan menciptakan terang untuk membedakan siang dan malam ya. Nomor 4, kita lanjut nomor 4, dengan kuasa Roh Kudus para rasul bersaksi tentang kematian kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Terus kuasa nomor 5, kuasa pemberian Tuhan harus disyukuri dan digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kuasa Tuhan itu harus dengan penuh tanggung jawab. Nomor Romawi 3, nomor 1, apa sebab Tuhan disebut Maha Kuasa? Karena Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Dia yang menciptakan, dia juga yang menguasai seluruh alam semesta. Oke, nomor 2, Romawi 3, nomor 2 ya. Kita lanjut. Apa arti kuasa? Kuasa itu adalah kemampuan dan kesanggupan untuk kekuatan ya, atau kekuatan seseorang untuk menentukan sesuatu. Kuasa itu adalah kemampuan dan kesanggupan orang untuk menentukan sesuatu ya. Terus nomor 3, apa gunanya benda-benda penerang selain untuk menerangi bumi? Benda-benda penerang yaitu untuk membedakan waktu siang dan malam. Oke, nomor 4, sebutkan 3 contoh keterbatasan kuasa manusia, yaitu kuasa guru ketika tidak diberlakukan seperti kuasa orang tua. Terus tidak boleh memukul, ya, guru tidak boleh memukul, tidak boleh mencaci maki ya. Itu karena hanya orang tua saja yang boleh seperti itu ya. Terus nomor 5,
Apa yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6? Yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6 adalah binatang darat dan manusia. Ya. Oke, Romawi 4 ya, Romawi 4. Nomor 1, sebutkan apa yang diciptakan Tuhan pada hari ke-6. Pada hari ke-6 itu hari terakhir ya. Hari terakhir Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia. Banyak banget ya. Binatang daratnya apa aja banyak ya. Nomor 2, jelaskan arti bahwa Tuhan menciptakan dengan firman. Tuhan hanya bersabda, berkata jadilah maka semuanya jadi ya. Dia berfirman dan bersabda. Oke, nomor 3, sebutkan 3 perbedaan kuasa Tuhan dengan kuasa manusia. Kuasa Tuhan mendatangkan hujan, tsunami, banjir, gunung meletus, sedangkan kuasa manusia tidak bisa menciptakan seperti itu ya. Manusia hanya bisa membuat lampu, membuat mobil, nah seperti itu ya. Tapi itu harus dengan mukjizat, ketekunan dan mukjizat ya. Terus nomor 4, mengapa burung di udara bisa terbang? Sebutkan 2 kuasa Tuhan terhadap burung. Kuasa Tuhan pada burung itu, burung diberi sayap dan mempunyai gembung udara sehingga bisa terbang. Ya, itu ya. Nomor 5, bagaimana cara kamu mensyukuri atas tumbuh-tumbuhan di sekitarmu dan bisa menjadi sumber makanan? Dengan cara merawat, menjaga, diberi pupuk dan disiram ya tiap hari, tiap pagi. Oke. Hari ini ada KD2 Romawi 1. Lanjut. Oke, lanjut ya. KD2 ya. KD2 Romawi 1. Manusia diciptakan menurut titik gambar dan rupa Allah ya. B jawabannya. Nomor 2, salah satu sifat yang diberi oleh Allah sehingga manusia bisa berpikir yaitu sifat akal budi. Jangan sampai lupa, sifat akal budi itu bisa membuat manusia berpikir ya, berpikir terus membedakan yang baik dan yang jahat ya, gitu ya. Nomor 3, sikap menjadi anak-anak terang adalah tidak memperlakukan orang lain. Ada nomor 1, mempersilahkan keluar terlebih dahulu, mengajak di depan orang banyak, menarik tangannya kuat-kuat, mencoret bajunya dengan spidol. Sikap mempermalukan orang lain ya, yaitu adalah D 2 dan 4, mengejek di depan banyak orang, mencoret bajunya dengan spidol ya. Nomor 4, terhadap kelebihan orang lain kita tidak boleh iri hati ya. Orang lain kalau punya kelebihan banyak ya, kita pasti juga memiliki kelebihan masing-masing. Kita tidak boleh iri hati satu dengan yang lain. Oke. Nomor 5, manusia bisa hidup setelah Tuhan memberi kemarin apa? Nafas kehidupan ya, memberi nafas kehidupan. Nomor 6, kehadiran Tuhan juga dinyatakan melalui tumbuhan yang hidup dan nomor 6 B ya, berkembang, berbunga ya. Banyak banget ini. Jawabannya bisa semua ini ya. Nomor 7, Tuhan toh. Nomor 7 ya. Lanjut nomor 7. Tubuh yang sehat dan sempurna perlu kita syukuri karena sebagai C, anugerah dari Tuhan. Kita memiliki tubuh yang sehat, yang sempurna, yang tak bercacat, itu karena anugerah Tuhan ya. Oke, nomor 8. Setiap saat kita perlu bersyukur ya. Doa, pujian, kidung agung, persembahan, syukur, persembahan dan doa. Syukur kepada Tuhan dapat kita nyatakan melalui tadi ya. 1 itu jawabannya, dan nomor 3, 1 dan 3 jawabannya itu ya. Ada nggak ini jawabannya 1 dan 3? Tidak ada. Jadi 1 dan 4 ya. 1 dan 4 ya. Oke. Nomor 8 C ya, 1 dan 4. Terus nomor 9, ketakutan dan kesedihan akan menjadi dosa apabila apa? Yo, dipikirkan menjadi dendam ya. Dipikirkan terus kita berbuat minta maaf atau kita berdoa ya. Tapi kita tidak boleh menjadikan dendam ya.
Nah, takut sama dia, dendam sama dia, nggak boleh ya, kita nggak boleh menjadikan dendam. Oke, nomor 10, dalam setiap keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu ada di samping kanan kiri kita. Tuhan tidak pernah pergi daripada kita. Oke, Romawi 2 nomor 1, kita lanjut lagi. Tuhan hadir dalam hidup kita setiap pagi, siang, sore, malam, setiap saat ya, setiap saat Tuhan itu hadir di hidup kita. Oke. Nomor 2, hidup kita disertai Allah menunjukkan titik yang besar, kasihnya yang besar. Oke, nomor 3. Nomor 3 ya. Ketika sedang bersedih, Tuhan akan menjaga agar kita apa? Terhibur. Ya. Nomor 3 kita terhibur. Nomor 4, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya menemani berdoa dan titik-titik berjaga-jaga ya. Murid-muridnya itu diminta Tuhan Yesus untuk menemani berdoa dan berjaga-jaga, tapi mereka tertidur. Nah, itu adalah suatu godaan ya. Oke, nomor 5, Tuhan Yesus rela menerima hukuman dosa agar manusia beroleh kasih, keselamatan ya, keselamatan yang daripada Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut nomor Romawi 3 nomor 1 ya. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia yang berbeda-beda ya? Untuk saling melengkapi ya, satu sama lain, untuk saling melengkapi. Nomor 2, apakah yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kelemahan ya? Kelemahan itu minder, iri, rendah hati, rendah diri, menutup diri, terus patah semangat, tidak boleh ya, tidak boleh begitu. Walaupun kita lemah, kita harus minta doa, kita mohon doa kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita ya. Nomor 3, apakah maksudnya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Maksudnya adalah manusia diciptakan dengan diberi sifat-sifat seperti Allah ya, mempunyai akal budi, kesucian ya. Terus ada kesucian, kudus ya, kudus, suci, memiliki akal budi ya, memiliki sifat-sifat Allah. Oke. Yang nomor 4, sebutkan 4 sifat yang diberi Tuhan kepada manusia. Nah, ini ada kasih, keadilan, ada kesucian, ada akal budi ya. Itu. Nomor 5, siapakah yang memelihara hidup manusia? Yang memelihara hidup manusia itu adalah Tuhan. Tuhan yang telah memberi kita kekuatan, Tuhan yang memberi kita perlindungan, Tuhan juga yang melindungi kita, memelihara kita ya, hidup kita dari kecil sampai besar, Tuhan yang memelihara. Oke, Romawi 4 nomor 1. Mengapa dari debu dan tanah manusia bisa hidup? Nah, karena Tuhan mengembuskan nafas kehidupan kepada kita ya. Nomor 2, mengapa manusia disebut mahkota ciptaan? Karena manusia diciptakan dilengkapi dengan akal budi sebagai ciptaan yang sempurna ya. Karena manusia diciptakan Tuhan dilengkapi dengan akal budi ya, terus dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, oke. Nomor 3, jelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan karyanya, yaitu dalam penciptaan manusia Tuhan harus membentuk dari debu dan tanah dan Nah, kita lanjut ke Romawi 4 ya. Romawi 4 nomor 1 itu, mengapa dari debu tanah manusia bisa hidup? Karena manusia dikasih nafas kehidupan ya, nafas kehidupan. Oke, nomor 2, mengapa manusia disebut mahkota ciptaannya? Nah, karena manusia itu diciptakan dan dilengkapi akal budi dan dia itu sempurna di hadapan Allah, dan dia itu diberi akal budi yang baik
ya. Dia diciptakan sempurna dengan Allah ya, sempurna dengan Allah. Oke, yang nomor 3, jelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan berkarya ya. Manusia diciptakan Tuhan itu dari debu dan tanah. Tuhan membentuk ya, habis membentuk Tuhan memberikan nafas kehidupan. Ya. Nomor 4, sebutkan 4 hal cara kamu mensyukuri keselamatan yang diberi Tuhan, yaitu dengan menanti firman-Nya, rajin beribadah ya, selalu mengandalkan Tuhan dan mensyukuri ya. Setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita syukuri ya. Yang nomor 5, yang terakhir ya, ketika kita bahagia, apakah yang kita rasakan dari kasih Tuhan? Yaitu Tuhan sangat baik, membuat kita bahagia dan tak bersedih. Nah, sampai di sini ya perjumpaan kita di hari ini. Semangat, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sudah selesai belajar dengan Bapak, berkati kami. Engkau kami hikmat Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam untuk kami, untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih pada nama Tuhan, haleluya, amin.